remaja, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tarsius Latif SAG. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Jong, Kecamatan Riau Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 4 dengan elemen pribadi peserta didik, sub-elemen aku pribadi yang unik. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajarannya. Mohon masukan agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana hari ini kabarnya, baik? Baik, Pak. Coba silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita absen dulu ya. Agustina Indriati Murni. Hadir, Pak. Oke. Aprilianto Silno Edi. Hadir, Pak. Iya. Angel Mulyana Raya Setia. Hadir, Pak. Oke. Antonius Rizal Muhammad. Pak. Oke. Delsi Reda Mai. Hadir, Pak. Jadi hari ini adik-adik kita akan bersama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Namun sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang mata pelajaran agama Katolik, saya minta dulu satu orang untuk maju ke depan menyanyikan lagu. Semuanya berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu tema, yaitu tentang aku pribadi yang unik. Namun jelas sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang tema ini, sama-sama tanya, siapa yang pernah dengar istilah aku?
Pernah tidak dengar istilah kata ini? Pernah ya, semuanya pasti pernah dengar istilah kata ini. Kemudian, apakah di rumahmu memiliki wajah yang sama dengan kalian? Tidak ada. Tidak ada ya? Ada yang ada yang tidak ada ya. Yang lain bakatnya apa? Main bola kaki ya. Nah, semua bakat yang kita miliki adalah sesuatu yang unik dan tentunya tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi anak-anak, pada hari ini kenapa harus kita mempelajari tentang tema ini? Tema aku di pelajaran ini tentu dengan memiliki tujuan tertentu ya. Yang pertama tujuannya peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik sehingga dapat bersyukur serta mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik mampu membuat peta keunikan diri dengan menuliskan aspek keunikan dirinya secara terperinci, yaitu fisik, bakat dan kemampuan, sifat atau karakter serta pengalaman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peserta didik mampu menghargai atau menghormati keunikan diri dengan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 dalam konteks keunikan pribadi melalui jawaban tertulis minimal 2 kalimat yang benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat merencanakan satu tindakan nyata untuk mengembangkan keunikan atau bakat yang dimilikinya. Tetapi untuk memperdalam materi yang kita bahas tentang aku pribadi yang unik, setelah ini nanti ya, kesempatan nanti kita akan menonton salah satu video inspiratif ya. Dengan menonton video inspiratif nanti bisa membuka pikiran dan hati kita untuk bisa melihat keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap orang. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman
Kira-kira siapa nama anak yang memiliki keunikan dalam video tersebut? Namanya Adul. Namanya Adul ya. Kemudian yang berikutnya, apa hobi yang dimiliki oleh Adul dalam video tersebut? Silakan. Memanjat pohon ya. Adul tadi dalam video tersebut hobinya itu memanjat pohon. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kita memiliki teman atau sahabat yang mempunyai keunikan seperti yang dalam video tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Silakan. Memberikan perhatian aku berdoa. Kita harus memberikan perhatian, kemudian kita merangkulnya, sekaligus kita mendoakannya. Pelajaran apa yang kita terima atau hal apa yang sudah kita terima setelah kita menonton video tadi? Ini dulu. Melihat kelebihan dan kekurangan sebagai anugerah selalu bersyukur. Iya, pelajaran untuk kita setelah kita menonton video tadi bahwa melihat kelebihan dan kekurangan itu sebagai anugerah. Kemudian yang berikutnya kita harus tetap bersyukur dari segala keterbatasan atau segala keunikan yang kita miliki dalam diri kita masing-masing. Jadi anak-anak sekalian, setiap orang itu pasti memiliki keunikan tersendiri, ya. Dan tentunya keunikan-keunikan yang kita miliki itu tidak sama persis dengan keunikan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi sini nanti pada kesempatan nanti kita akan melihat beberapa aspek keunikan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama itu keunikan jasmani. Keunikan jasmani itu yang meliputi tentang apa? Keunikan apa? Keunikan fisik. Ya, keunikan fisik. Contoh dari keunikan fisik itu apa? Misalnya bentuk gerak. Contohnya rambut keriting, rambut lurus, rambut ikal, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya keunikan fisik yang lain, kulit. Yang warna kulit, ada yang warna kulitnya hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih ya. Pokoknya setiap kita ini pasti memiliki keunikan masing-masing. Kemudian ada juga keunikan yang berikutnya, itu keunikan bakat atau kemampuan. Jadi setiap kita atau setiap orang, setiap manusia yang hidup pasti memiliki bakat dan kemampuan ya. Misalnya kemampuan untuk berdoa, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk apa yang lain. Pokoknya banyak sekali kemampuan yang kita miliki. Serta bakat-bakat yang kita miliki. Ya, contoh bakat yang kita miliki seperti apa? Bakat bermain bola, yang lain. Bermain gitar, menari, apa yang lain? Menyanyi, memanjat pohon. Pokoknya setiap kita ini pasti memiliki bakat-bakat yang berbeda. Maka setiap bakat-bakat yang kita miliki, Tuhan menghendaki supaya harus bisa dikembangkan, baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan orang lain. Itu keunikan yang kedua. Kemudian keunikan yang berikut, keunikan yang ketiga, keunikan sifat atau karakter. Setiap orang itu pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda dengan orang lain. Ya. Ada yang memiliki sifat baik, ada yang memiliki pendiam, ada yang suka menolong, ada yang pemalu, ada yang serokok. Pokoknya banyak sifat atau karakter yang dimiliki oleh setiap orang. Dan yang terakhir itu keunikan pengalaman. Ya, tentu setiap kita juga pasti memiliki pengalaman yang berbeda dengan orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa kita memiliki pengalaman yang berbeda dengan orang lain? Karena kita lahir di tempat yang berbeda. Kemudian orang tua yang berbeda, ya tidak? Kemudian lingkungan tempat tinggal kita berbeda. Maka dari situlah pengalaman yang kita miliki itu berbeda dengan orang lain atau teman-teman kita di sekolah. Jadi anak-anak sekalian, untuk lebih memperdalam video yang sudah kita buat atau video yang sudah kita nonton serta penjelasan yang sudah jelaskan tadi itu, kita
kita nanti akan membaca kitab Kejadian. Coba kita suci dulu. Di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Coba. Sudah ya? Oke. Kita sama-sama membacanya. Lalu sebelumnya kita berdiri dulu ya. Murid Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita membaca kitab suci tadi, kita diminta untuk mengerjakan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Silakan mengerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada ya. Kita sudah baca dong. Kamu kerjakan sesuai dengan pertanyaannya. Nah, untuk mengerjakan ini itu nanti akan diberikan kamu waktu 20 menit. Ya, 20 menit untuk mengerjakan ini. Setelah itu nanti kamu akan diminta untuk mempresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Sudah? Sudah. Baik. Setelah kita mengerjakan proses berikan tadi, tugas dari kita menyimak dari bacaan kitab suci ya. Maka tugas kita nanti selanjutnya adalah kita mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kita masing-masing. Kelompok aku ini kelompok pribadi dan ini kelompok murid Tuhan. Baik anak-anak sekalian, untuk itu pertama kita memberikan kesempatan kepada kelompok aku untuk bisa membacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Yang lain kita dengar ya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok aku ingin membacakan hasil kerja kami. Nomor 1. Apa yang diceritakan dalam teks di atas? Teks kitab suci di atas menceritakan tentang penciptaan dan kehidupan manusia. Penciptaan menurut gambar Allah. Allah memutuskan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita
pribadi. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya dari kelompok pribadi untuk membacakan presentasi kami. Nomor 1. Apa yang diceritakan dalam teks di atas? Teks di atas menceritakan ciptaan Tuhan pada hasil hari ke-6, penempatan mereka dan pemberian nadar pada mereka. 1. Rencana penciptaan manusia. Allah berfirman untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita dan memberikan mereka kekuasaan dominasi atas seluruh ciptaan lainnya, ikan, burung ternak, seluruh bumi dan segala binatang melata. 2. Apa keunikan manusia menurut kisah itu? Keunikan manusia menurut kisah terletak pada 2 hal. 1. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang secara eksklusif dinyatakan ciptaannya menurut gambarnya. Allah ini membedakan manusia secara dari semua ciptaan lainnya. 3. Mengapa manusia diciptakan secara unik dan istimewa? Manusia diciptakan secara unik dan istimewa karena tujuan Allah memberikan mereka tanggung jawab khusus di dalam ciptaannya. 1. Untuk mencerminkan Allah. 2. Untuk melaksanakan nadar. Terima kasih teman-teman. Oke, kita tentang untuk kelompok pribadi. Kemudian tentunya kita beri kesempatan kepada kelompok unik bisa membacakan hasil kerja kelompok. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok unik ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Apa yang diceritakan dalam teks di atas? Penciptaan menurut gambar Allah memutuskan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Mari kekuasaan. Nomor 2. Apa keunikan manusia menurut kisah itu? Menurut kisah itu, keunikan manusia adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 1 bab 26 dan ayat 1 bab 27 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Adalah keunikan yang membedakan manusia dari ciptaan lain. 3. Mengapa manusia diciptakan secara unik dan istimewa? Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar Allah, diberi kuasa. Keistimewaan manusia diwujudkan melalui peran dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka. Teman-teman dan Bapak, kami mau mengucapkan minta terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok unik. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut mungkin ada yang bertanya di sini. Ada yang bertanya? Silakan Lena. Pak, kenapa kita diciptakan Tuhan secara unik dan berbeda? Jadi baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mengapa kita diciptakan secara unik dan berbeda? Itu pertanyaannya. Jadi baik, teman-teman sekalian, kita diciptakan secara unik dan berbeda itu supaya kita bisa saling menghargai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya yang luas dan tak terbatas. Ya, itu makanya kita diciptakan secara unik dan istimewa. Mungkin ada yang bertanya lagi silakan. Oke, ini coba. Apa yang harus kita lakukan ketika ada teman yang beragama lain? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya ada teman yang beragama lain? Dan tentunya kita tahu bahwa di lingkungan sekolah tempat kita belajar pasti ada yang tidak ada teman yang memiliki beragama lain. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya ada teman yang beragama lain? Tentu yang pertama, kita harus menghormati keyakinannya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik. Yang baik itu hal yang perlu kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang menghindari perdebatan. Nah, berikan.
Setiap orang itu pasti memiliki keunikan atau memiliki kelebihan atau kekurangan yang ada dalam dirinya. Kelebihan yang kita miliki seperti kelebihan misalnya keunikan apa tadi? Keunikan jasmani, fisik, kemudian kemampuan dan bakat yang kita miliki adalah keunikan-keunikan yang sudah diberikan Tuhan. Maka dari semua keunikan-keunikan yang kita miliki itu, tugas kita adalah harus mengembangkan, ya, mengembangkan dan harus mensupport. Nah, lebih daripada itu dalam kitab suci dalam kitab Kejadian dikisahkan di situ bahwa kita juga memiliki keunikan, bahwa di situ dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti bahwa Tuhan menciptakan kita secara istimewa. Kemudian di samping itu juga Tuhan memberikan kita mandat atau kekuasaan. Ya, mandat itu dalam arti bahwa kita menguasai segala apa yang telah Dia ciptakan. Ya, misalnya Dia memberikan kita lingkungan yang sehat, maka tugas kita adalah memelihara atau menjaga lingkungan agar tetap sehat. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, tentu kita juga diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan refleksi, ya. Yang pertama, apakah peserta didik sudah paham tentang keunikan? Sudah. Bagus. Yang kedua, apakah peserta didik bisa menyebutkan kekurangan atau kelebihan? Sudah bisa, ya? Sudah bisa tidak? Oke. Kemudian, apakah peserta didik bisa menyebutkan kelebihan teman di sebelahmu? Kemudian, apakah peserta didik sudah paham mengapa Tuhan menciptakan kita secara unik dan berbeda? Sudah. Jadi baik anak-anak sekalian, pertemuan kita hari ini mungkin sampai di sini saja. Namun sebelum kita pulang, pertemuan kali berikutnya nanti kita akan membahas tentang aku mengembangkan kemampuan diri. Ya, tugas kita untuk materi ini, materi pertemuan kali berikutnya, kita nanti sampai di rumah diminta untuk membaca kutipan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Coba catat. Kita menulis di situ apa yang diceritakan dalam teks kitab suci tersebut. Dan juga ini harus dibaca di rumah, ya. Jadi anak-anak sekalian, hari ini pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Namun sebelum kita pulang, kita berdiri dulu. Murid Yesus. Semangat, ya. Jadi sebelum kita pulang, saya minta satu orang dulu untuk maju ke depan. Kita menyanyikan lagu nasional. Satu orang. Garuda Pancasila.